Tema kita pagi ini Madrasah Ramadan Tarbiyah menuju Insan Kamil. Ada dua kata kunci. Yang pertama adalah Madrasah Ramadannya, yang kedua adalah Insan Kamil. Ya, poin yang kedua, kalau kita bertanya apakah ada yang namanya Insan Kamil? Manusia sempurna itu apa ada? Ya, kalau dari sisi bahwa sempurna berarti tanpa cacat, maka itu enggak ada. Ya, kalau sempurna itu tanpa salah dan dosa, maka itu mustahil. Karena memang al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Tapi kalau sempurna itu konteksnya adalah sebagai manusia yang utuh pada semua dimensi hidupnya, maka Islam punya konsepnya. Kenapa? Karena ideologi-ideologi lain yang berseberangan dengan ajaran Islam memiliki konsep tentang manusia yang berbeda. Baca teori Darwin ya, tentang manusia. Apa definisi Darwin tentang manusia? Mereka hanya makhluk materi belaka. Manusia hanya digambarkan sebagai tulang yang dibungkus daging dan kulit, selesai. Tidak ada hakikat, karena memang dianggap seperti keturunan kera. Kalau kemudian kita membaca konsep para rahib dan pendeta di luar agama Islam, mereka hanya menganggap manusia itu makhluk spiritual murni, tanpa jasad dan tanpa intelektual. Maka jangan heran kalau pekerjaannya hanya semedi dalam biara. Mereka mengabaikan aspek-aspek politik, sosial, ekonomi, itu tidak mereka urus. Nah, Islam menganggap bahwa manusia itu lengkap dengan semua dimensinya. Dimensi fisik tubuh kasarnya, dimensi otak pikirannya, dan dimensi spiritual hati dan jiwanya. Karena memang inilah inilah yang ada pada manusia. Dan untuk ketiga-tiganya, Islam punya perhatian yang sangat besar. Ya, walaupun secara insting Allah tanamkan dalam diri manusia untuk merawat dua yang pertama, fisik dan otaknya, tetapi disempurnakan oleh Islam sebagai ajaran yang memang memperhatikan tiga aspek tadi. Bapak Ibu sekalian, secara fisik misalnya, kita itu walaupun nggak sekolah, tapi insting dalam tubuh kita itu akan merespon. Nek ngelih yo mangan, nek ngelak yo ngombe, nek ngantuk yo turu. Kira-kira gitu Pak. Untuk makan, minum, tidur itu nggak perlu sekolah S1, S2, S3. Itu sudah dorongan naluri gorizoh di dalam tubuh kita. Ya, itu insting bawaan yang Allah titipkan. Kalau kata Imam Ibnu Qayyim, di dalam tubuh manusia itu ada dua gorizoh binatang, dua naluri binatang. Yang pertama naluri syahwat perut dan bawah perut, yang kedua naluri godok atau amarah. Kedua naluri ini oleh Allah dititipkan pada manusia demi keberlangsungan eksistensi hidup mereka. Sebab kalau kita nggak punya dua-duanya, selesai kehidupan manusia. Jangan nggak dikasih syahwat perut dan bawah perut, pernah tahu ngelih, hancur nggak tubuh kita Pak? Kira-kira Pak? Hancur, nggak pernah makan, gitu kan? Atau jangan nggak punya syahwat bawah perut, selesai, nggak ada keturunan. Maka Allah kasih kita syahwat perut dan bawah perut supaya keberadaan dan keberlangsungan hidup kita terjaga. Ya, yang kedua naluri marah. Allah titipkan binatang itu bisa marah. Nah, sifat marah itu Allah kasih pada manusia. Ya, kenapa? Karena marah itu bisa menjaga eksistensi kita. Ya, contoh gampangnya, nek jenengan dikamplengi, kaploi kok diem aja, mati nggak kira-kira? Lama-lama mati. Ya, maka dengan marah kita ngelawan. Binatang itu bisa marah ketika dia disakiti. Maka itu yang membuat dia bertahan. Ya, tetapi di dalam diri kita tidak cukup hanya dengan syahwat perut bawah perut dan emosi atau marah. Kenapa? Karena kedua naluri ini
kalau tidak dikendalikan dengan akal, maka akan berujung kepada kebinasaan. Syahwat perut, kalau nggak diatur dan nggak dikendalikan, jadi apa kira-kira, Pak? Nah, sudah, segalanya diempok, segalanya dimakan, segala penyakit itu akan datang. Syahwat bawah perut, kalau nggak dikendalikan, kira-kira apa? Ya sudah, perempuan banyak yang jadi korban perkosaan, itu kan. Marah, kalau tidak dikendalikan, bisa menjadi psikopat, bisa jadi pembunuh yang kejam, bisa melampiaskan dengan tanpa batasan. Maka manusia disempurnakan pada unsur yang kedua, yaitu unsur akal pikiran. Ya, untuk dua yang pertama ini dalam Al-Quran, Masya Allah, lihat bagaimana Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, terhadap tubuh kalian, diri kalian, apakah kalian pernah melakukan pengamatan? Ya, falyanzuril insanu ila ta'amih, hendaknya manusia memperhatikan makanannya itu apa. Karena ini aspek fisik kita, Pak. Ya, harus kita perhatikan kebutuhan makan kita itu kayak apa sih? Maka dengan manusia memperhatikan makanannya, ya, itu akan terjaga keberlangsungan hidupnya. Kemudian kalau terkait dengan akal, Masya Allah, ya, banyak ayat yang berbunyi afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Bahasa kasarnya, apa otak kamu nggak dipakai? Apa kamu nggak mau mikir? Ya, sebetulnya tanpa ayat ini sekalipun, naluri manusia itu mikir. Mikir itu tabiat manusia. Kenapa? Karena kita diberi tabiat suka memilih yang baik. Nih, tanpa sekolah, tanpa ngaji, tanpa belajar, naluri manusia pasti milih yang baik. Contoh gampang, ini pamannya saya bagi-bagi amplop, Pak. Ada yang tebel sama yang tipis, milih mana? Mesti milih yang tebel. Itu tuh, ya. Nek misalnya ada pembagian sembako, yang satu kardus supermi, yang satu kardus gudang garam isinya, milih yang mana? Yang gudang garam. Yang jomblo-jomblo, nek ada akhwat yang cantik sama yang nggak cantik, milih yang mana, Mas? Milih yang cantik. Itu udah naluri. Karena perlu sekolah. Semua orang pasti milih yang baik. Milih itu pakai mikir nggak, Pak? Pakai. Itulah naluri berpikir ada pada setiap manusia. Masalahnya, ada satu sisi dalam hidup kita yang nggak cukup dengan fisik dan otak atau pikiran kita. Ada dimensi lain yang ini merupakan panggilan jiwa atau hati kita. Contoh, secara logika, akal, kalau ada kerdus supermi atau yang satunya gudang garam, jenengan tadi bilang milih gudang garam. Apalagi kantong kresek sama gudang garam, milih yang gudang garam. Tapi saya kasih tahu, Pak, ini yang gudang garam, isinya pasir sama sampah. Ini yang kantong kresek, isinya emas batangan 1 kilogram. Milih mana? Hah? Pertanyaannya, apa yang membuat Anda milih kantong kresek yang Anda yakini itu adalah emas 1 kilogram? Ya, mata kita ngelihatnya kantong, gitu kan? Telinga kita memang mendengar katanya emas. Tangan kita meraba, kita nggak tahu karena dibungkus. Artinya apa? 5 indera kita belum mampu membuktikan bahwa ini adalah emas. Aspek apa yang membuat kita memilih kantong plastik yang diyakini itu emas? Hah? Apa, Pak? Percaya kepada omongan saya. Karena jenengan percaya pada omongan saya. Ya. Karena saya yang bicara, anggaplah saya jujur, saya terpercaya, saya amanah. Ustadz yang ngomong bahwa ini tuh emas, gitu kan? Maka yang membuat Anda memilih ini bukan karena pandangan mata, bukan karena telinga, bukan karena perabaan, penciuman, ataupun indera perasa. Enggak. Emas batangan sama besi dijilat itu rasanya sama, gitu kan? Ya. Tapi yang membuat Anda memilih ini karena percaya. Nah, percaya itu dimensi ini, Pak. Gitu, ya.
Dan dalam hidup kita sehari-hari, kita sangat butuh dengan yang namanya percaya. Nah, percaya itu dalam bahasa Islam namanya iman, gitu loh. Iman itu pakai logika atau pakai hati? Pakai hati, gitu kan? Ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, Anda berobat, dikasih obat sama dokter, ya. Dokter bilang ini harus diminum sehari 3 kali selama 1 bulan, diminum setelah makan. Pertanyaannya, apa yang membuat Anda mengkonsumsi obat tadi? Ayo, apa kira-kira Pak? Apakah pakai logika? Enggak, percaya toh, modalnya cuma iman sama dokter, membenarkan omongan dokter. Anda nggak mungkin akan melakukan penelitian ke laboratorium, diuji secara farmakologi, betulkah obat-obatan ini bisa bekerja menyembuhkan, lalu kemudian dites bahan bakunya apa, atau Anda mengecek ini dokter dulu sekolahnya di mana, ijazahnya asli atau palsu, ya, apakah rekomendasinya ini betul-betul otoritatif atau abal-abal. Enggak, Anda nggak perlu sampai level itu. Kalau seluruh hidup kita di dalam memilih mengharuskan logika seperti itu, stres kita Pak. Yang bikin kita tenang apa? Iman, benar Pak. Yang bikin Anda nyaman itu apa? Iman. Maka iman buahnya itu aman. Orang kalau beriman ada perasaan aman. Kalau nggak beriman, nggak mungkin muncul rasa aman. Nah, pada dimensi yang ketiga, inilah dimensi jiwa. Ya, ketika kita berbicara tentang dimensi jiwa, maka ini wilayahnya wilayah iman. Ya, ini juga harus dirawat, harus dijaga. Kenapa? Karena memang ini justru intinya manusia adalah pada hati dan jiwanya, bukan pada fisik kasar atau otak pikirannya. Ya, mari kita buktikan bahwa manusia itu intinya ada pada jiwanya. Ya, kalau kita tidak merawat fisik kita, resikonya apa kira-kira Pak? Ya, paling boros, sakit, opnam, mentok-mentok mati, gitu kan? Ya, itu kalau kita nggak merawat fisik kita. Kalau kita nggak merawat akal kita, apa resikonya? Hah? Ya paling blow on, gitu kan? Ya, mentok-mentok gila, gitu kan? Ya, gila itu kan konslet otaknya Pak, nggak berfungsi. Pertanyaannya, kalau nggak merawat jiwa kita, apa yang terjadi? Orang bisa menjadi psikopat yang bengis dan kejam. Orang bisa melakukan pembantaian. Ya, orang bisa merusak lingkungan dan alam. Orang bisa menimbulkan madorot yang luar biasa. Kalau jadi pemimpin, menjadi pemimpin yang culas, khianat. Ya, kalau menjadi bapak akan menjadi bapak yang bengis, yang KDRT kepada keluarganya. Kalau menjadi karyawan akan menjadi karyawan yang merampok. Kalau menjadi pimpinan-pimpinan yang zalim. Itu bukan karena otaknya kurang cerdas, bukan karena badannya kurang sehat, Pak. Ya, pembantaian di Gaza itu bukan karena orang Israel itu otaknya nggak berfungsi dan fisik mereka itu nggak sempurna. Otaknya cerdas luar biasa, badan mereka bagus-bagus semua, tapi ininya yang rusak, gitu loh. Ya, alam semesta ini rusak bukan karena tubuh manusia nggak sempurna, tapi karena jiwanya rusak. Maka merawat jiwa jauh lebih penting. Ya, walaupun tadi tiga-tiganya perlu kita rawat, tapi kalau ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tak mampu untuk merawat fisik atau akalnya, maka jangan sampai dia tidak mampu untuk merawat hati dan jiwanya. Kenapa? Karena memang secara realita ada orang-orang yang ditakdirkan tak mampu untuk merawat jiwa, tak mampu untuk merawat fisiknya, dan Allah tidak akan menilai daripada fisiknya. Ada yang ditakdirkan lahir cacat, nggak sempurna, tangannya buntung, atau kakinya lumpuh, atau nggak memiliki kaki, nggak memiliki tangan. Allah nggak akan tuntut dia harus punya kaki, harus punya tangan, itu kan. Ada yang ditakdirkan memang otaknya itu pas-pasan, nggak naik kelas terus kalau sekolah. Allah nggak wajibkan dia pinter, itu kan. Ada yang ditakdirkan kulitnya hitam, badannya kecil. Allah nggak takdirkan dia seideal para binaragawan. Karena apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum.
Allah nggak akan menilai kamu dari raut wajah, Allah nggak akan menilai kamu dari postur tubuh. Walakinnahu yanzuru ila qulubikum, tetapi yang Allah lihat adalah jiwa kamu, hati kamu, amal kamu. Nah, untuk hati, jiwa, dan amal ini siapapun punya, siapapun bisa. Untuk memiliki hati yang ideal, seorang petani miskin di pelosok kampung bisa, seorang pimpinan tertinggi kekuasaannya juga bisa, seorang ustadz kiai bisa, santri pelajar baru bisa, orang suku kulit hitam bisa, yang kulit putih juga bisa, yang berpendidikan rendah mampu memiliki hati yang baik, yang berpendidikan tinggi juga mampu. Maka yang menjadi penilaian oleh Allah Subhanahu wa taala bukan pada fisik atau intelektual kita, tetapi ada pada hati dan jiwa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kenapa objeknya manusia? Karena manusia adalah sumber masalah dari semua yang ada di muka bumi ini. Ya, kita nggak akan melakukan objek penelitian tentang fisik, intelektual, akal atau jiwa pada selain manusia. Karena mereka nggak dikasih. Binatang itu nggak dikasih seperti manusia, malaikat itu nggak punya seperti manusia, jin yang ayatnya berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa, itu kita nggak diharuskan untuk melakukan penelitian di dunia jin, itu nggak harus Pak, ya. Psikologi jin itu gimana sih, sakit hatinya jin itu kayak apa, itu kita nggak wajib gitu Pak. Tapi kalau manusia wajib. Kenapa? Karena memang tadi sumber masalah di muka bumi ini manusia. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, kalau tidak ada manusia, nggak ada masalah. Ya tidak? Banjir bandang, tsunami, erupsi, likuifaksi, kalau nggak ada orangnya, ada problem nggak? Nggak ada problem. Mau banjir kayak zaman Nabi Nuh itu kalau nggak ada manusia, nggak ada masalah. Tapi cuman macet saja karena ada manusianya, masalah, gitu kan? Ya. Kebakaran hutan, kalau nggak ada manusia, selesai. Nggak ada problem pada dunia binatang, nggak ada problem pada dunia malaikat dan jin, tuh nggak ada problem gitu. Problemnya itu ada pada manusia. Maka yang ditekankan untuk dirawat dan dijaga adalah fisik, otak, dan jiwa manusia. Karena kalau tidak dirawat, ini yang menjadi problem utama kehidupan manusia. Ya. Nah, sekarang begini. Kita perlu tahu gimana cara merawatnya, bagaimana cara mengobatinya. Untuk memahami dan mengetahui cara merawat dan mengobatinya, kita perlu tahu asal usulnya. Dari mana asal tubuh manusia? Maka Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu dicipta, ke tanah juga kamu akan berpulang kembali, dan dari tanah lagi nanti kamu akan dibangkitkan. Manusia itu bahan bakunya tanah. Nabi Adam dicipta Allah dengan tangannya dari sekumpulan tanah. Maka karena tubuh manusia ini terbuat dari tanah, ketika terjadi masalah, obatnya harus berasal dari tanah. Minum obat, minum herbal, minum madu, makan buah, makan daging, makan gandum, itu semua tumbuh di atas tanah. Maka kalau manusia ingin mengobati tubuhnya, ambil dari tanah. Dan itu logis. Lah, bagaimana untuk mengobati jiwanya? Jiwa ini dari mana Pak asalnya Pak? Bukan dari bumi, bukan dari Mars atau Venus. Jiwa manusia itu berasal dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Fanafahna fihi mirruhina. Kami tiupkan roh itu ke dalam rahim ibu yang sedang hamil, ya. Di usia berapa? 120 hari. Makanya kalau sebelum 120 hari dianggap seonggok daging. Tapi kalau sudah 120 hari itu jiwa. Maka yang disebut manusia itu bukan fisik. Allah mengatakan kullu nafsin, setiap yang berjiwa. Allah nggak mengatakan kullu badanin, kullu zi aklin, enggak. Tapi kullu nafsin. Kita disebut dengan kata-kata nafas atau jiwa, ruh, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, karena manusia itu hakikatnya jiwa,
maka jiwalah yang harus kita rawat dengan sangat-sangat serius. Dalam bahasa yang mungkin agak ini ya, berlebihan ya, ada ungkapan begini: seandainya ada manusia yang kulitnya bersisik seperti ular, kepalanya bertanduk seperti kambing, pantatnya berbuntut ya seperti gajah, kemudian giginya bertaring seperti harimau. Serem kan itu, Pak? Ya. Tapi kalau orang seperti ini memiliki jiwa yang bersih, hati yang ikhlas, jiwa yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun bentuknya kayak binatang, dia dipanggil Allah dengan kata-kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk surga, casingnya diganti jadi laki-laki paling tampan di surga nanti. Jadi yang tadi casing binatang itu hilang, Pak. Karena itu cuman cover gitu loh. Intinya ini loh, intinya yaitu apa? Nafsul mutmainnah. Sebaliknya yang casingnya keren, wajah tampan rupawan, perut siktek dada bidang, postur tinggi 178. Tapi kalau hatinya busuk, jiwanya kotor, kufur, ingkar, nggak beriman kepada Allah dan akhirat, orang seperti ini sama Allah dipanggil ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Mereka juga dipanggil ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini seburuk-buruk makhluk melata di atas tanah. Ya, ini maka manusia jiwa. Maka konsep insan kamil adalah konsep yang dimiliki Islam, di mana manusia hakikatnya adalah fisik, akal, dan jiwa. Dan dari ketiganya yang paling inti adalah untuk perawatan jiwa, karena perjalanan jiwa ini abadi, tidak ada matinya. Yang mati hanya fisik dan akalnya. Begitu pindah ke alam barzah, hitungan 1 pekan, fisik dan otaknya sudah menjadi santapan cacing tanah. Tetapi azbuz zanab, tulang ekor yang melekat, ini nanti yang sampai hari kiamat akan dihadirkan Allah Subhanahu wa taala, lalu menjadi manusia yang sesungguhnya. Nah, ini kalau kita membaca di dalam tulisan Imam Al-Qurtubi ada yang menarik. Kalau di dunia itu ruh ikut jasad. Ya. Ruh ikut jasad. Yang sakit itu cuma jasadnya, Pak. Ya, karena roh numpang pada jasad. Kalau jenengan dipukuli, disiksa, ada kok yang dipukul, disiksa tuh senyumnya tetap lebar. Karena ruhnya itu tidak disiksa. Ruhnya merdeka. Nah, di alam barzah itu beda. Jasad yang ikut ruh. Yang dikampengi malaikat itu ruh, Pak. Ya, kadang-kadang jasad ada efeknya. Misalnya kuburan orang kafir itu dibuka kok gosong gitu loh ya. Tapi nggak semuanya. Sebagaimana kuburan mujahid yang mati syahid kok utuh gitu loh ya. Tapi ya nggak semuanya ya. Nah, begitu nanti di akhirat roh dan jasad sempurna. Nek sakit pol gitu ya. Nek antum pengen merasakan kenikmatan roh itu mirip seperti maaf mimpi junub gitu loh, Pak. Ya. Kan enak tuh. Tapi jasad merasakan nggak? Ya enggak gitu kan ya. Oh, mimpi kok enak sekali gitu kan ya. Hanya tahu-tahu pas bangun kok basah gitu aja. Ya, atau mimpi lagi makan buah-buahan yang enak gitu ya. Badan nggak berubah. Nah, itu di alam barzah itu yang fungsi adalah rohnya. Tapi di akhirat itu dua-duanya akan merasakan kenikmatan yang sempurna, sebagaimana kedua-duanya akan merasakan siksa yang sempurna. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita sudah sampai pada pembahasan tubuh kita berasal dari tanah. Obatnya dari tanah. Roh kita berasal dari langit. Dari mana obatnya? Maka kalau kita mengalami sakit jiwa, luka batin, trauma, hasad, dengki, dan berbagai macam sakit hati lainnya, kok mencari obat dari dunia, obat dari bumi nggak bakal sembuh. Stres, obatnya apa? Ngopi, jalan-jalan. Itu yang kenyang cuma perutnya, Pak. Hatinya enggak, gitu loh.
ya. Maka ketika kita mengalami luka batin, luka jiwa, sakit hati, obatnya harus dari langit. Obat dari langit itu apa? Dua. Obat dari langit itu satu, air hujan, yang kedua adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman air hujan itu hanya bisa jatuh di fisik kita. Gitu kan? Ya, air hujan itu hanya jatuh di fisik kita saja. Karena ya kalau kita menggunakan teori fisika, kimia, hujan dari langit itu berasal dari bumi juga, gitu kan? Air di bumi yang menguap, kemudian apa? Turun lagi. Artinya hujan dari langit itu sebetulnya dari bumi. Ya, tetapi yang betul-betul dari langit adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah obat. Kapan Al-Qur'an diturunkan? Diturunkan pada Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Maka di sini kita bisa menarik benang merah sebuah cara berpikir bahwa Ramadan pasti bukan sembarang bulan. Ini obat yang paling istimewa untuk jiwa kita. Nah, maka tadi tema kita apa? Madrasah Ramadan sebagai tarbiyah menuju insan kamil. Apa iya Ramadan bisa menjadikan kita manusia yang sempurna? Nah, mari kita buktikan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sepakat bahwa jiwa kita dari langit, maka obatnya harus dari langit, maka obat itu bernama Al-Qur'an. Ma wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ini menarik. Allah nggak menyebutkan dengan kata-kata dawa, tapi menyebutnya dengan kata-kata syifa. Nek dawa itu mengobati. Sing namanya mengobati belum tentu sembuh. Tapi kalau disebut sebagai syifa, artinya apa? Penyembuh. Maka ada jaminan bahwa Al-Qur'an bisa menyembuhkan. Ya. Al-Qur'an bisa menyembuhkan semua sakit jiwa kita. Itu bisa sembuh dengan Quran. Maka Rasulullah menggambarkan Quran itu bagaikan air hujan yang turun dari langit. Apa kata Rasulullah? Masalu ma ba'asani Allahu bihi minal ilmi wal huda kama sali ghaisin asobat ardon. Perumpamaan ilmu dan petunjuk, wahyu, Quran dan sunnah yang Allah turunkan kepadaku mirip seperti air hujan yang turun dari langit lalu membasahi bumi. Bumi yang kering kerontang, bumi yang gersang, bumi yang nampaknya itu nggak nyaman dipandang berubah menjadi hijau, tumbuh berbagai macam buah-buahan, tumbuh berbagai macam tanaman. Nampak di situ akan ada apa namanya danau, empang, ya, dan berbagai macam yang tadinya itu nggak enak dilihat, kemudian dia menjadi sesuatu yang nyaman untuk dipandang. Begitulah jiwa manusia yang awalnya gersang, yang awalnya kering, begitu kena siraman Al-Quran, langsung berbunga, langsung tumbuh subur kebaikan-kebaikan di dalamnya. Yang terkena siraman Quran, maka dia akan mengeluarkan banyak kebaikan-kebaikan.